Beri salam. Selamat pagi semua, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya semangat? Semangat. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, saya mengundang ketua kelas untuk memimpin kita doa. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita berdoa gerak. Sebelum kita mulai pelajaran kita ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk Putri yang sudah membawakan kita dalam doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Oke, lebih jelasnya Ibu absen. Adrianus Fahikelau, Alexandrio Naha, Antonius Alfredus Seran, Aprilia Namo, Arince Nesi, Arince Nesi hadir. Benedictus Julio T. Seran, Claudius Ronaldo Naha, Delvianus Bria Bau, Alpa, Densi Anahoar, mana Densi? Ellen Florida Diana Naha, Eugenius Ervandi Seran, Eugenius Alpa, Villa Delta Afi Beret, Villa Delta Afi Beret ada. Franciscus Irfandi Bere, Ignatius Jefferson Atok, Char Alexander Quinto Seran, Quinto Seran hadir. Krista Evangelista Atok, Alpa, Christophorus Kelau, Christophorus, Maria Vianelde Warnahap, hadir. Maria Vianelde, Maria Vianelde, Maria Franciscus Bria, Novriantari Saripa Usboko, Pascalia Dahu, Rafaela Dewianti Putri Kehi, Rifan Yaditya Taek,
Susana Novita Nahak. Hadir Ibu. Susana Novita hadir. Ya. Tresia Oktavani Har. Sirgia Gracela Neno. Alfa. Alpa. Ya. Sakaria Seran. Alfa. Yosef Fredamens Nahak. Yosef Fredamens Nahak izin. Ya. Baik, teman-teman yang tidak hadir hari ini, ada yang tahu alasannya kenapa tidak hadir? Yang hadir tanpa keterangan ini? Tidak tahu. Tidak tahu? Ya. Ini hari alfanya cukup banyak. Yang lain tidak boleh ikuti. Dengar? Dengar. Jadi harus datang sekolah, harus rajin. Untuk teman-teman yang hadir hari ini tidak hadir tanpa keterangan, tolong nanti informasikan ke mereka untuk kembali ke sekolah. Bisa? Bisa. Oke. Sebelum Ibu memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu lihat ini dari tadi ini pagi-pagi sekali muka sudah loyo-loyo semua ini. Muka-muka tidak semangat, muka-muka kurang tidur. Pagi-pagi harus semangat. Bisa? Bisa. Ini masih pagi sekali ini. Oke baik, supaya pembelajaran kita pada hari ini lebih semangat lagi, mari kita awali dengan kita lakukan ice breaking. Oke, silakan berdiri semua. Semua berdiri. Jadi untuk ice breaking ini, dia punya permainannya. Dengar, saat Ibu bilang lompat 1 kali atau 1 kali, berarti lompat sebanyak 1 kali. Ibu bilang 2, diam di tempat. 2, diam di tempat. Ibu bilang 3, lompat sebanyak 2 kali. Oke, mari kita awali permainan kita dengan tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Yes, yo. Ulang. Kurang semangat. Baik, siap? Siap. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat, yes, yo. Oke, sekarang untuk tes konsentrasi kita, mari kita tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Siap, konsentrasi. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke baik, ternyata semuanya konsentrasi. Oke, silakan duduk. Jadi baik, hari ini kita belajar tentang inverse matrix berorder 2 x 2. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Oke. Jadi, minggu lalu kita belajar tentang determinan matriks. Sekarang Ibu mau tanya, cara untuk menentukan nilai determinan matriks itu caranya bagaimana? Ada yang bisa jelaskan? Ya, Asti, silakan. Dengan cara mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk.
Jadi untuk menentukan nilai determinan itu kita kalikan nilai dari elemen-elemen diagonal pertama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Oke? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan yang pertama, dapat menentukan nilai inverse matriks berorder 2 kali 2. Kemudian, yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kontekstual. Menyelesaikan masalah secara kontekstual, secara inverse matriks berorder 2 kali 2. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Perhatikan di sini. Inverse matriks persegi berorder 2 kali 2. A, rumus inverse matriks. Matriks B dikatakan inverse dari matriks A jika A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Jadi, matriks B dikatakan inverse dari matriks A jika A kali B sama dengan B kali A identitas. Jika A inverse sama dengan A, B, C, D, maka inverse dari matriks A ditulis A inverse. Jadi, perhatikan, min A pangkat min 1, ini bacanya A inverse. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka inverse dari matriks A ditulis A inverse. Adalah A inverse sama dengan 1 per A kali D kurang B kali C. A join dengan determinan A tidak sama dengan 0. Berikut B, matriks singular dan non-singular. Sebuah matriks persegi A dikatakan sebagai matriks singular atau matriks yang tidak memiliki inverse jika determinan dari matriks persegi itu sama dengan 0, atau dapat ditulis jika determinan A sama dengan 0, maka A matriks singular. Jadi, yang dimaksud di sini, jika determinan ini, determinan A-nya sama dengan 0, maka A matriksnya disebut singular. Atau singular itu artinya matriks determinan A sama dengan 0. Yang kedua, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka A matriks non-singular. Jadi, matriks non-singular itu artinya determinan A tidak sama dengan 0. Maksud dari determinan A tidak sama dengan 0, artinya matriks determinan itu memiliki nilai. Itu disebut dengan matriks non-singular. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soal. Tentukan inverse matriks dari A. Matriks dari elemen 4, 3, 3, dan 2. Penyelesaian. Matriks 4, 3, 3, dan 2 sama dengan, ini matriks A kita kali silang. Perhatikan. A kita kali dengan 2, kemudian kurang 3 dikali 3. Sama dengan 4 kali 2, 8. 3 kali 3, 9. Sehingga 4 kali 2, 8. Dikurang 3 kali 3, 9. Maka 8 kurang 9 sama dengan min 1.
Ini determinannya adalah min 1. Kemudian untuk menentukan nilai inversnya, A inverse sama dengan 1 per min 1 kali A join 2 min 3 4 sama dengan min 1 kali A join 2 min 3 4 sama dengan min 2, 3 dan min 4. Jadi nilai inverse dari A itu adalah matriks elemen min 2, 3 dan min 4. Itu contoh untuk menentukan nilai inverse matriks berordo 2 kali 2. Kita lanjut, sifat-sifat inverse matriks. Sifat-sifat inverse matriks, ini ada 3 sifat. Sifat yang pertama, A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Itu sifat yang pertama. Perhatikan di sini. Jadi sifat-sifat inverse matriks ada 3. Yang pertama, A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, dalam kurung A inverse sama dengan A. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, dalam kurung A kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Itu sifat-sifat inverse matriks. Jadi ingat, untuk sifat-sifat inverse matriks itu ada 3. Kita lanjut. Yang berikut persamaan matriks. Persamaan matriks ini untuk persamaan matriks, yang pertama kita lihat untuk AX sama dengan B. AX sama dengan B. A inverse sama dengan A kali X sama dengan A inverse kali B. Itu untuk AX sama dengan B. A inverse kali A kali X sama dengan A inverse kali B. Kemudian I kali X atau identitas kali X sama dengan A kali B inverse. Identitas kali X sama dengan A kali B inverse. X sama dengan A inverse kali B. Jadi untuk AX sama dengan B, itu X sama dengan A inverse kali B. Yang berikut untuk X A sama dengan B. Untuk X kali A sama dengan B. X A kali A inverse sama dengan B kali A inverse. X kali A inverse sama dengan B kali A inverse. X kali identitas sama dengan B kali A inverse. X sama dengan B kali A inverse. Jadi, untuk A kali X sama dengan B, itu X sama dengan A inverse kali B. Kemudian, untuk X kali A sama dengan B, itu X sama dengan B kali A inverse. Itu persamaan untuk persamaan matriks. Bisa? Kita lanjut. Yang berikut penyelesaian sistem persamaan linear dengan inverse matriks. Jadi, untuk penyelesaian sistem persamaan linear inverse matriks,
bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Ini kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel. Jadi untuk penyelesaian sistem persamaan ini kita selesaikan dengan bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Perhatikan bentuk umum dari sistem persamaan linear ini AX sama dengan BY sama AX tambah BY sama dengan C. Perhatikan persamaan umum dari sistem persamaan linear. PX tambah QY sama dengan R. Sehingga matriks AB PQ kali XY sama dengan CR. Maka XY sama dengan matriks AB PQ inverse kali CR. XY sama dengan 1 per AQ kurang BP kali A join Q min B min P A kali CR. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Jadi ini persamaan ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kontekstual, permasalahan kontekstual. Kita lanjut. Kita lihat contoh. Ini contoh menyelesaikan permasalahan kontekstual. Antonio membeli 3 pensil dan 3 penghapus, sedangkan Arince membeli 4 pensil dan 2 penghapus di tempat yang sama. Di kasir, Antonio membayar Rp11.500, sedangkan Arince membayar Rp9.000. Jika Kristo membeli 6 pensil dan 5 penghapus, berapakah yang harus dibayar oleh Kristo? Jadi, soal seperti ini kita selesaikan dengan cara menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kita misalkan dulu. Misalkan pensil sama dengan X atau X sama dengan pensil, dan penghapus sama dengan Y atau Y sama dengan penghapus. Sehingga dapat kita tulis dalam bentuk sistem persamaannya adalah 5X tambah 3Y. Kenapa 5X tambah 3Y? Di sini karena 5 pensilnya kita sudah misalkan dengan X, dan 3 penghapusnya kita misalkan dengan Y. Sehingga di sini Antonio membeli 5 pensil dan 3 penghapus. Berarti persamaan sistem persamaannya adalah 5X tambah 3Y sama dengan 11.500. Kemudian persamaan yang kedua, Arince membeli 4 pensil sehingga 4X tambah 2 penghapus 2Y sama dengan 9.000. Jadi ini kita sudah tulis dalam bentuk persamaannya. Kemudian kita lanjut. Kita lihat. Kita sudah tulis dalam bentuk persamaan di sini. Sehingga dia punya sistem persamaan dapat dinyatakan dalam bentuk matriks 5 elemen 5 3 4 2.
XY sama dengan 11.500, 9.000. Dengan menggunakan inverse matrix, XY sama dengan 1 per 5 kali 2 kurang 4 kali 3. Ini kita kali silang. 5 kali 2, 3 kali 4. Sehingga dengan menggunakan inverse matrix, XY sama dengan 1 per 5 kali 2 kurang 4 kali 3. A join 2 min 3 min 4, 5 kali 11.500, 9.000. XY sama dengan 1 per 10 kurang 12 kali 2 kali 11.500 tambah 3 kali 9.000. Yang kedua, min 4 kali 11.500 tambah 5 kali 9.000. Sehingga di sini XY sama dengan 1 per min 2. Min 2 diperoleh dari 10 kurang 12 kali 23.000 tambah min 27.000. 23.000 kita dapat dari 2 kali 11.500 tambah min 27.000 kita peroleh dari min 3 kali 9.000. Yang kedua, min 46.000 kita peroleh dari min 4 kali 11.500 tambah min kali 9.000 yaitu 45.000. Sehingga di sini XY sama dengan 1 per min 2 kali min 4.000 min 1.000. XY sama dengan 2.000 dan 500. Maka diperoleh harga pensil 2.000 dan harga penghapus 500. Jadi harga yang harus dibayar oleh Kristo adalah 6 kali 2.000 tambah 5 kali 500 sama dengan 12.000 tambah 2.500 sama dengan 14.500. Ada yang mau bertanya? Ayo, Ya, silakan. apa yang dimaksud dengan ajoin? Apa yang dimaksud dengan ajoin? Ya, baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan ajoin itu adalah posisi A dan D itu ditukar. Posisi A dan D ini, perhatikan sini. Ajoin artinya posisi A dan D ditukar, ditukar posisi. Kemudian B dan C dikali dengan negatif. Ajoin. Sehingga di sini jadinya D min B min C A. Ajoin, dengar, perhatikan. Ajoin artinya A dan D ditukar posisi. B dan C dikali dengan negatif. Bisa? Ya. Ada yang tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Pas? Oke, baik. Kalau begitu, sekarang Ibu bagi kalian dalam kelompok. Ibu kasih soal dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Ibu bagi dalam 3 kelompok. Ibu bagi dalam 3 kelompok. Kemudian Ibu kasih soal untuk setiap kelompok selesaikan. Soal 3 kelompok soal yang berbeda. Kelompok 1 soalnya berbeda, kelompok 2 soalnya berbeda, kelompok 3 soalnya berbeda. Sesudah berdiskusi, silakan masing-masing kelompok utus salah satu kelompok untuk presentasikan hasil kerja kalian. Oke, silakan. Sekarang dalam bentuk kelompok.
dalam bentuk kelompok yang rapi. Ini geser sedikit, Jul, ini geser sedikit. Sudah, semua sudah siap? Silakan. Semua kerja, semua anggota kelompok harus partisipasi, semua harus aktif.
Sudah? Yang sudah boleh, kelompok mana yang sudah boleh presentasi di depan? Kelompok 1 sudah? Sedangkan siswa membeli 3 buah buku tulis dan 1 buah buku PPK. Apabila Sarifah membayar seharga 15
Kelompok yang lain perhatikan. Oke, silakan kelompok 1 jelaskan. Baik, 4x ditambah 2y sama dengan 15.000 rupiah. Sedangkan 3x ditambah y sama dengan 10.000 rupiah. Jadi, elemen dari 4, 2, 3, 1 dikali x, y sama dengan 15.000 rupiah dan 10.000 rupiah. X, y sama dengan 4, 2, 3, 1, 15.000 rupiah dan 10.000 rupiah. Sama dengan 1/4 kurang 6. 1 min 2 min 3, 4. Sama dengan 15.000 rupiah dan 10.000 rupiah. Dan x, y sama dengan 1/-2, 15.000 rupiah dikurang 20.000 rupiah. Lalu min 45.000 rupiah ditambah 40.000 rupiah. X, y sama dengan 1/-2. Jadi 15.000 rupiah dikurang 20.000 rupiah hasilnya min 5.000. Sedangkan min 45.000 rupiah ditambah 40.000 rupiah hasilnya min 45.000 rupiah. Min 5.000. Min 5.000. Dan x, y sama dengan 2.500 dan 2.500 diambil dari min 2 dibagi min 2. Jadi hasilnya positif. Jadi harga sebuah buku tulis adalah harga 2.500 dan harga sebuah buku berpetak adalah 2.500. Baik, apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Saya dari kelompok 3 mau bertanya. 4 kurang 6 dapat dari mana? Baik, terima kasih. 4 dikurang 6 ambil dari 4 dikali 1 sama dengan 4. Dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka ditulis 1/4 kurang 6. Baik, Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasikan hasil kerja mereka. Sekali lagi mari kita beri aplaus untuk mereka. Jadi, inilah hasil kerja dari kelompok 1. Yang dimaksud di sini tadi min 5.000 bagi min 2. Min bagi min hasilnya positif. Sehingga ini jadinya 5.000 bagi 2 hasilnya adalah 2.500. Kemudian min 5.000 bagi min 2, min bagi min positif. Sehingga 5.000 bagi 2 hasilnya adalah 2.500. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan. Kelompok yang lain perhatikan. Baca soal itu yang kuat. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Soal harga
harga 3 baju dan 2 kaos senilai 280.000, sedangkan harga 1 baju dan 3 kaos yang sama senilai 210.000 rupiah. Tentukan harga 6 baju dan 5 kaos. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita misalkan dulu X sama dengan baju dan Y sama dengan kaos, sehingga dapat ditulis dengan persamaannya, yaitu Kelompok yang lain perhatikan. Tiga X tambah 2Y sama dengan 280.000. Mana kamu punya?
Harga 6 baju dan 5 kaos. Kelompok 3 siapa? Ya. Sudah? Oke, silakan. Baik. 3X tambah 2Y sama dengan 280.000 rupiah. Dan X tambah 3Y sama dengan 210.000 rupiah. Matriks elemen 3, 2, 1, 3 dikali dengan matriks XY sama dengan 280.000 rupiah dan 210.000 rupiah. XY sama dengan matriks elemen 3, 2, 1, dan 3 inverse dikali 280.000 rupiah dan 210.000 rupiah. Sama dengan 1/9 kurang 2 dikali dengan adjoin 3, negatif 2, negatif 1, 3 dikali 280.000 rupiah dan 210.000 rupiah. XY sama dengan 1/7 adjoin 3, negatif 2, negatif 1, 3 dikali 280.000 rupiah dan 210.000 rupiah. XY sama dengan 1/7 dikali 420.000 rupiah dan 350.000 rupiah. XY sama dengan 60.000 rupiah dan 50.000 rupiah. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa harga satu baju adalah 60.000 rupiah dan harga satu kaos adalah 50.000 rupiah. Jadi harga 6 baju dan 5 kaos sama dengan 6 kali 65.000, 6 kali 60.000 ditambah 5 kali 50.000 sama dengan 360.000 rupiah ditambah 250.000 rupiah sama dengan 610.000 rupiah. Jadi harga 6 baju dan 5 kaos adalah 610.000 rupiah. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya dari kelompok 1 akan bertanya. Yang 420.000 dan 350.000 itu dapatnya dari mana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang hasil dari 420 dan 350.000. Jadi 420.000 diperoleh dari hasil kali 3 dikali dengan 280.000 dikurang dengan min 2 dikali 210.000. Jadi 3 dikali 280.000 sama dengan 840.000 dan dikurang dengan min 2 dikali 210.000 sama dengan min 420.000. Jadi 840.000 dikurang dengan 420.000 sama dengan 420.000. Dan 350.000 ini diperoleh dari min 1 dikali dengan 280.000 dan
3 dikali dengan 210.000. Min 1 dikali dengan 280.000 sama dengan min 280.000. Dan 3 dikali 210.000 sama dengan 630.000. Min 280.000 dikurang ditambah 210.000 sama ditambah 630.000 sama dengan 350.000. Terima kasih. Bagaimana? Kelompok 1? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan lanjut kelompok 3. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil. Di sini saya akan menentukan nilai invers dari A. Kelompok yang lain perhatikan. Diketahui A sama dengan matriks elemen 1, 2, 4, dan 10. Baik, diketahui A sama dengan elemen 1, 2, 4, 10. Penyelesaian.
Determinan A sama dengan elemen 1, 2, 4, dan 10. Sama dengan 1 kali 10 kurang 4 kali 2. Sama dengan 1 kali 10 hasilnya 10. 4 kali 2 hasilnya 8. Maka 10 kurang 8 sama dengan 2. Selanjutnya A inverse sama dengan 1 determinan A kali elemen 10 min 2 min 4 1 sama dengan 1 per 2 kali elemen 10 min 2 min 4 dan 1 maka sama dengan 5 min 1 min 2 1 per 2. Baik, ini berarti apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Tidak ada. Pas? Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi determinan diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 4, 10. Determinan A sama dengan 1, 2, 4, 10 sama dengan kali silang 1 kali 10, 2 kali 4. Sehingga 10 kurang 8 sama dengan 2. A inverse sama dengan 1 per determinan A, 10 kurang 10 min 2 min 4, 1. Sama dengan 1 per 2 kali 10 min 2 min 4, 1. Sama dengan 5 min 1 min 2, 1 per 2. Jadi ini hasil dari kelompok, hasil kerja dari kelompok 3. Jadi semua yang diselesaikan itu benar. Oke, baik. Dengan selesaikan tugas kelompok ini, maka materi kita cukup sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mau tes ulang kembali dulu. Sebelum kita mengakhiri, Ibu kasih dulu satu soal untuk tes apakah benar-benar kalian sudah benar-benar paham atau belum. Bisa? Bisa. Siap kertas, Ibu kasih soal lagi. Tentukan nilai inverse dari 2, 5, 2, 6. Tentukan nilai inverse. Tentukan nilai inverse dari matriks 2, 5, 2, 6. Ada yang bisa menentukan? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Sarita, oke, silakan. Ibu yakin ini semua bisa selesaikan, bisa menentukan.
Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi nilai inverse dari elemen 2, 5, 2, dan 6. Itu kita kali silang untuk determinannya. 2 dikali 6, 5 dikali 2. Sehingga 12 kurang 10 sama dengan 2. Maka A inverse sama dengan 1/2. A join. Kita pindah posisi. 2 dan 6 kita ganti posisi. Jadinya 6 min 5 min 2, 2. Sama dengan matriks dari matriks elemen 3 min 5/2 min 1 dan 1. Bisa? Bisa. Oke, baik. Berarti semuanya bisa paham toh? Bisa. Jadi Ibu rasa kalau nanti ujian soalnya seperti ini, kalian sudah paham. Bisa selesaikan? Bisa? Bisa, oke. Sebelum kita tutup kita punya pembelajaran hari ini, Ibu mau review kembali dulu. Mau tanya kembali dulu. Ada yang masih ingat atau tidak? Tadi dalam penjelasan, sifat-sifat inverse matriks itu ada berapa? 3. Sifat-sifat inverse matriks ada berapa? 3. Ada 3. Satu, sifat yang pertama siapa yang bisa sebutkan? Oke, silakan. Silakan berdiri. Sifat yang pertama? A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Iya. Sifat yang kedua? Oke, silakan. A inverse sama dengan A. Sifat yang ketiga? A kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse. A kali B inverse B inverse sama dengan? Iya. Jadi ingat, untuk sifat-sifat matriks itu ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Jadi pembelajaran kita hari ini, Ibu dapat simpulkan bahwa yang pertama untuk menentukan nilai inverse itu, untuk menentukan nilai inverse order 2 kali 2, yang pertama itu harus kita menentukan dulu nilai determinannya. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan secara kontekstual, itu kita selesaikannya dengan menggunakan persamaan linear 2 variabel. Jadi kita selesaikan dengan cara menggunakan persamaan linear 2 variabel. Yang pertama, misalkan dulu barang dengan X. Misalkan kita barang, misalkan baju, kita misalkan dengan X. Celana kita misalkan dengan Y. Setelah kita misalkan, baru kita tulis ke dalam persamaannya. Jadi sekali lagi, Ibu ingatkan bahwa untuk menyelesaikan soal persamaan linear variabel itu, 2 variabel itu, yang pertama kita harus menentukan dulu. Kita harus menentukan X dan Y. Kita misalkan X dengan barang apa, dan Y dengan barang apa. Bisa? Bisa. Bisa ke tidak? Bisa. Kemudian untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang transformasi geometri. Minggu depan kita akan belajar tentang apa? Transformasi geometri. Minggu depan kita akan belajar tentang transformasi geometri. Jadi untuk teman-teman yang tidak hadir hari ini, pulang dari sini tolong informasikan kepada mereka untuk datang ke sekolah. Kalau memang sakit, orang tua menghadap, lapor kalau anaknya sakit. Kalau ada urusan harus lapor di wali kelas. Bisa? Bisa. Jangan tidak hadir tanpa keterangan. Sebelum kita menutup kita punya kegiatan pada hari ini, kita pembelajaran pada hari ini, saya mengundang kita semua berdiri dulu. Dari tadi kita hanya serius-serius dengan
materi dengan kita punya kerja kelompok. Sebelum kita pulang, mari kita semangat kembali dulu. Sudah siap? Sudah siap? Sudah? Oke. Tepuk semangat. Semangat, let's go. Ulang. Ulang, belum semangat. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Ibu ulangi. Tepuk semangat. Semangat, let's go. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Dengan demikian, maka materi kita pada hari ini berakhir di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Jadi, minggu depan, tadi ini sudah kasih ingat bahwa minggu depan kita akan belajar tentang transformasi geometri. Transformasi geometri. Jadi materi yang sudah Ibu sampaikan, kemudian soal yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kelompok, Ibu harap kalian bisa belajar, sampai di rumah bisa belajar. Bisa? Bisa. Sampai di rumah buka kembali catatan, lihat kembali. Ada yang kurang dimengerti di mana? Silakan kembali ke sekolah dan tanya Ibu untuk kita diskusi bersama. Bisa? Bisa. Catatan yang ini harus rapi supaya bisa belajar, bisa mengerti, bisa paham dengan baik. Yang tidak ada catatan itu nanti pulang belajarnya mau belajar apa? Jadi Ibu kasih ingat lagi untuk teman-teman yang tidak hadir hari ini, nanti tolong pulang, tolong sampaikan. Sampaikan salam Ibu kepada mereka. Bahwa Ibu Siska kasih salam. Minggu depan kita harus ke sekolah lagi. Bisa? Bisa. Minggu depan kita akan belajar tentang apa? Transformasi geometri. Jadi Ibu harap minggu depan kalian bisa siap diri dengan baik. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Dengan demikian, maka materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta untuk ketua kelas. Mana ketua kelas? Ya, tunggu. Semua kembali ke posisi dulu sebelum kita berdoa. Semua kembali ke posisi. Semua kembali ke posisi.
Sudah? Oke, ketua kelas silakan. Tunggu dulu. Semua sudah? Baik, mari kita semua berdiri sebelum kita belajar menghadap kita. Untuk diperkenalkan terima kasih untuk menghadap Tuhan dalam dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami, seperti kami pun yang Siap memberi salam. Terima kasih juga. Selamat siang untuk kita semua. Silakan duduk.